Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemma Rahmadani. Saya dosen Yayasan Universitas Dharma Agung Medan. Saat ini saya menjadi staf pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung Medan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh mulai saya pertama kali mengajar sampai saat ini yaitu mata kuliah pengantar ilmu hukum, mata kuliah pengantar hukum Indonesia, mata kuliah hukum kepailitan dan penundaan, mata kuliah hukum perdata internasional, serta mata kuliah bahasa hukum. Saya mengajar semenjak tahun 2021 dan saat ini masih tetap menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdata internasional. Yang kemarin sudah kita bahas tentang undang-undangnya, peraturannya, serta hal-hal yang berkaitan tentang 2 atau 3 negara atau lebih. Untuk sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Sekarang saya mau membahas tentang pernikahan beda negara. Baik itu pernikahannya, izinnya, administrasinya, serta pembagian waris pada anaknya. Nah, bagaimana jika Anda menikah dengan warga negara Malaysia, Singapura, atau Eropa? Bagaimana? Apa yang pertama kali yang harus disediakan? Pertama, identitas si pengantin, ya, harus diselesaikan dulu. Yang pertama, identitas seorang warga negara harus jelas. Baik kalau di Indonesia itu KTP-nya, kakaknya, serta akta kelahirannya harus jelas. Sedangkan di negara lain sesuai dengan syaratnya masing-masing, sesuai negara masing-masing. Nah, jika syarat itu sudah disetujui dan dianggap memenuhi syarat, maka kedua negara itu mendapatkan surat izin atau seperti catatan sipil untuk boleh menikah di negara mana yang mereka tuju. Misalnya mau menikah di negara Indonesia, mempunyai calon orang Eropa atau luar dari Indonesia. Syarat yang diberikan sama Indonesia harus dipenuhi. Nah, setelah dipenuhi boleh menikah di negara Indonesia. Jika dia seagama, menikah seperti sesuai peraturan di agama masing-masing, ya. Nah, setelah itu pernikahan sudah selesai. Yang kedua, masalah domisili. Di mana mereka yang harus tinggal? Mau di Indonesia atau di luar? Kalau di luar, lain lagi administrasinya dengan menikah. Harus ada mengurus izin, mau bisa tinggal itu usaha atau apa bekerja, itu harus jelas. Jika dia bekerja plus tinggal di situ, banyak syarat yang harus dilakukan. Satu hal yang perlu kamu pahami, bahwa tidak semudah yang kamu bayangkan kalau kamu menikah antar negara.
itu sangat ribet, bisa 1 tahun sampai 2 tahun syarat itu disetujui. Kenapa? Kamu tidak boleh di negara kamu pernah melakukan kesalahan. Itu yang paling penting. Satu. Yang kedua, identitas kamu jelas, sesuai alamat kamu. Seandainya alamat kamu berbeda dengan KTP, mereka akan tolak langsung. Kalau di Indonesia kan sudah biasa ya, alamat KTP sama domisili itu berbeda, udah biasa. Tapi di luar negeri tidak boleh, harus sesuai. Nah, jika semua identitas kamu tidak elektronik, mereka juga akan tolak. Kan masih ada tuh yang manual ya kan? Nah, itu harus elektronik. Yang berikutnya yang paling penting adalah mereka harus tahu kamu bekerja. Kalau kamu akan tinggal di tempat mereka, kamu bekerja atau tidak, punya tabungan atau tidak. Yang tidak bekerja, yang tidak punya tabungan, tidak boleh. Karena mereka tidak mau rakyatnya di sana tuh banyak gembel. Walaupun rata-rata yang bekerja atau yang domisili di sana dibiayai sama negara mereka. Contoh salah satunya Eropa, Jepang, dibiayai, ada bulanannya. Tapi mereka tidak mau memasukkan atau menyetujui kualifikasi orang-orang yang memasuki negara mereka yang tidak jelas identitasnya. Nah, untuk berikutnya, kalau kamu ingin tinggal dan tidak mempunyai rumah, mereka pun bisa memfasilitasinya jika sudah disetujui. Contohnya Jepang, itu ada suatu perkampungan atau desa itu yang menyediakan rumah untuk siapapun seorang pendatang yang ingin tinggal di desa tersebut atau di kota tersebut. Bahkan dicarikan kalau kamu gak cocok di situ, dicarikan di tempat lain. Bahkan dibiayai lagi anak istri kamu. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan kamu tinggal di sini enak, tinggal di sini enak, itu tidak seenak yang kamu bayangkan. Banyak prosedur administrasi yang sulit dan ribet yang harus dibuat dan belum tentu disetujui oleh negara kita sebagai mengeluarkan negara yang mengeluarkan surat untuk kamu berangkat ke negara orang lain. Tetapi jika kamu sudah lebih dari 10 tahun tinggal di negara tersebut, kamu ditawarkan untuk menjadi warga negara mereka. Karena di 10 tahun itu mereka lihat catatan kriminal kamu tidak ada, kamu orangnya bekerja dengan tekun, dan kamu tidak mempunyai masalah dengan tetangga atau dengan siapapun. Nah, dan tidak sampai itu juga. Kita masuk ke cerita jika sudah menikah dan tinggal di negara tersebut, mempunyai anak. Bagaimana status anaknya? Status anaknya di bawah umur 15 sampai 17 tahun itu akan memilih di warga negara ayahnya. Ingat ya, ayahnya. Kalau kita tinggal di Indonesia, dia akan diberikan warga negara Indonesia dulu. Memang kedua-dua dia bisa, ibunya atau ayahnya. Tapi jika orang tuanya berpisah, itu akan diberikan pun untuk yang di luar dari Indonesia, itu akan diberikan kepada ayahnya. Jika yang di Indonesia, dia akan ditanya apakah ibunya mau. Kalau ibunya tidak mau, diberikan ke ayahnya. Kenapa? Indonesia mempertimbangkan seorang ibu kalau dititipkan anak tapi tidak bekerja bagaimana? Nah, kecuali kalau dia di bawah umur 12 tahun itu jelas kerja atau tidak bekerja dikasih kepada ibunya. Dalam agama jelas seperti itu. Tapi tidak halnya dengan negara lain. Itu tetap diberikan kepada ayahnya. Nah, kalau mereka bercerai di atas 17 tahun, anaknya akan disuruh pilih, kamu mau ikut ayahnya atau ibunya. Itu diberikan hak kewenangan kepada anak. Jika dia ingin mengikuti ibunya, balik lagi kita ke administrasi untuk memindahkan warga negara dia, walaupun dia tinggal di negara lain.
kira-kira? Saya ingin bertanya. Silakan. Dengan itu lalu bagaimana? Nah, kalau kita cerita untuk saat dia berdomisili di Eropa, itu Eropa itu menganut 50-50 sama pasangannya. Suaminya 50%, istrinya 50%, dibagi-dua. Kalau kita di Indonesia, itu anak sekian, ya kan dapatnya. Suami sekian, istri sekian. Di Eropa tidak ada anak dibagi. Jadi dia mengikuti dengan siapa dia akan tinggal. Kalau dia tinggal dengan ayahnya, yaitu 50% dengan ayahnya. Kalau dia tinggal dengan ibunya, ya udah 50% itu dengan ibunya. Plus akan dibiayai sama ayahnya. Kalau di Indonesia kita banyak sekali kan perbedaannya. Pertama kita pakai hukum adat. Ada Batak sama Minang bertolak belakang. Ada Minang perempuan yang lebih banyak. Kalau ada Batak laki-laki yang lebih banyak. Kalau adat yang lain sesuai agama Islam. Kalau yang Islam, kalau yang non Muslim sesuai apa nih? Hukum perdata sama adat. Jadi balik ke kita. Jadi jangan kalian pikir peraturan Indonesia sama dengan di luar. Kalau si pasangan kalian orang luar tapi nikahnya di Indonesia, silakan pakai hukum adat, boleh. Karena kita domisili dan nikahnya di Indonesia, jadi peraturan undang-undang itu digunakan di mana kita tinggal dan menetap. Nah itu ya, sama kayak kita mau perjanjian. Di mana perjanjian itu peraturan itulah yang akan diutamakan. Jika di negara yang kurang adil peraturannya, boleh memilih negara berikutnya yang menurut kita menguntungkan mereka. Begitu juga menikah. Tapi bedanya perjanjian sama menikah, perjanjian boleh memilih utamakan menguntungkan. Tapi kalau untuk menikah, di mana dia tinggal dan menikah disitulah peraturan yang ditetapkan. Jadi kalau kamu melihat nanti seandainya di Indonesia sudah menguntungkan kamu, baik dari segi nafkah batin, yaitu harga politik, itu lebih bagus kamu memilih negara Eropa. Karena di negara Eropa semua dijamin, anak istri rumah semua dijamin. Bahkan kalau bisa anaknya itu biaya negara, nggak boleh yang miskin, dilarang miskin negaranya atau warga negaranya. Itu enaknya tinggal di Eropa sama di Jepang. Bahkan rumah jangan sama presidennya. Tinggal pilih mau gimana. Udah dikasih rumah, dikasih bulanan lagi. Tapi tadi ada peraturan yang sangat ketat yang harus kita terima. Bekerja itu 12 sampai 16 jam. Bahkan misalnya banyak yang jarang nikah gara-gara bekerjanya di atas 12 jam. Kalau di Eropa tidak. Usia sampai 80 pun kalau dia bisa bekerja silakan, itu juga di Eropa. Karena di Eropa yang diperlukan skill sama tenaga. Bukan kalau di Indonesia usia harus sekian. Penampilan menarik. Padahal maaf ya, cuma bagian cleaning service, tapi harus tinggi sekian, ya kan? Oke. Jadi sampai di sini saya bahan Tuhan ini seputar pernikahan, perceraian dan waris. Nanti untuk selanjutnya akan kita sambung di minggu berikutnya pada pertemuan ke-6 ya, sebelum kita melakukan UTS. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya, oke. Kalau begitu terima kasih, saya tutup dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat Anda semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Ya.